Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Andaikan langit sebagai kertas dan laut sebagai tintanya, tetaplah tidak cukup menuliskan segala kebaikan Tuhan. Kebaikan yang saya terima dan saudara terima terus mengalir dalam kehidupan kita. Mari, kecaplah dan lihatlah betapa baik dan setianya Tuhan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Kristus dengan segala karyanya di tengah kondisi yang tidak menentu tidaklah mudah. Tapi percaya, kita punya Yesus sahabat kita yang memampukan kita melihat karya-karyanya yang sangat luar biasa. Mari kita menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Yesus sahabat sejati. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu saya mengajak kita semua, kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, yang kami muliakan, yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan terus menyertai dan memberkati kami, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru pemberian Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan akan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman-Mu kami semua dikuatkan. Bila firman-Mu terus menyapa setiap hati dan kehidupan kami semua, dan bila melalui kebenaran firman Tuhan, buat kehidupan kami itu semakin hari semakin dekat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Saya percaya
Pagi hari ini kita diberikan satu berkat yang sangat luar biasa, karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita harus bersukacita. Mengapa kita harus bersukacita? Karena dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, umur panjang. Dan kita masih diberikan waktu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sudah seharusnya kita semua terus bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan di dalam kehidupan kita semua. Tetapi Bapak Ibu, berapa banyak orang yang percaya kepada Tuhan, diberkati Tuhan begitu luar biasa dengan segala kelimpahannya, namun terkadang tidak pernah, bahkan lupa untuk merenungkan akan segala kebaikan Tuhan, mengucap syukur akan segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Celakanya merasa bahwa apa yang diperolehnya itu bukan karena campur tangan Tuhan, tetapi oleh karena jerih lelah yang dilakukan selama ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa sungguhnya Allah terus menolong dan memberkati kita semua. Sekali lagi, Tuhan terus menolong dan memberkati kita semua. Namun seringkali kita lupa untuk mengucap syukur, memahami bahwa semua itu adalah karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara yang di rumah untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini ada pemahaman yang baru. Kita mendapatkan berkat yang baru, mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baru, dan kiranya melalui firman Tuhan ini Tuhan singkapkan sesuatu yang baik kepada kita semua, dan pada akhirnya kita dapat membalas cinta kasih Tuhan melalui tindakan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu kita bersama kita akan membaca firman Tuhan sebagaimana tema kita pada minggu ini, ya Tuhan bukalah mata kami. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan, untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Bapak Ibu nanti dapat membaca seluruhnya, tapi saya akan membacakan mulai ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kemudian saya lanjutkan dalam ayat yang ke-30 sampai 35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16 saya akan baca terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat yang ke-16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kemudian ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia
pada waktu ia memecahkan roti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, menyimak, merenungkan, menghayati dengan sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan, serta melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu ilustrasi. Ada seorang anak Tuhan yang berdoa agar ia dapat bertemu dengan Tuhan. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya ia dapat bertemu langsung dengan Tuhan. Ia tidak dapat menahan kerinduannya untuk melihat wajah Tuhan. Maka malam itu ia bermimpi dan mendapatkan jawaban dari Tuhan bahwa besok Tuhan akan datang dan menemuinya. Pagi-pagi itu seorang anak Tuhan ini mulai mempersiapkan diri dengan baik. Dia bangun, dia membaca firman Tuhan, dia bersaat teduh, dia memuji dan menyembah Tuhan. Dengan harapan bahwa Tuhan menemuinya. Tetapi apa yang terjadi? Pagi itu Tuhan tidak menemuinya. Dia berpikir bahwa, siapa tahu nanti siang Tuhan akan menemui saya. Nah, benar Bapak Ibu. Sambil menunggu, dia juga mempersiapkan aktivitasnya untuk pergi ke kantor. Tapi dalam perjalanan kantor sambil mengendarai sebuah mobil tadi, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang tertabrak di jalan. Kemudian anak Tuhan ini menolongnya, kemudian membawanya ke rumah sakit. Setelah itu dia melanjutkan perjalanannya ke kantor. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Siang itu anak Tuhan itu terus bekerja dan bekerja sambil menantikan. Siapa tahu siang ini Tuhan akan bertemu dengan saya. Tetapi terus ditunggu dan ditunggu, ternyata Tuhan tidak segera menemuinya. Lalu laparlah anak Tuhan ini, kemudian makan ke sebuah restoran. Setelah makan, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang datang sambil berkata, "Om, aku lapar, aku mau minta makan, Om." Kemudian anak Tuhan ini memesankan makanan untuk anak ini. Nah, setelah makan siang, Bapak Ibu, anak Tuhan ini pun kembali ke kantor, melanjutkan pekerjaan kantornya. Siapa tahu sore hari ini Tuhan bertemu dengan saya. Sambil mengerjakan setiap aktivitas kantornya, anak Tuhan ini menunggu dan menunggu. Tapi toh sampai sore itu, Tuhan tidak kunjung menemuinya. Lalu anak Tuhan ini kemudian pulang ke rumah, dan sampai rumah itu cukup larut malam, dan capeklah anak Tuhan ini. Dan malam itu dia mau istirahat. Tapi tiba-tiba ada suara yang mengetuk pintu. Ini pasti Tuhan. Ini pasti Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji bahwa hari ini Tuhan akan menemui saya. Dengan senang hati, orang anak Tuhan ini kemudian membuka pintu, dan ternyata apa? Dan ternyata adalah tetangganya, seorang bapak yang tua, yang sakitan, datang mau minta obat. Sungguh sedih. Ternyata Tuhan tidak menemuinya. Lalu anak Tuhan ini kemudian tertidur, capek, karena seharian sudah bekerja sedemikian rupa. Nah, pada saat tidur, ya seolah-olah bertemu dengan Tuhan. Dan terjadilah percakapan dengan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak bertemu dengan saya hari ini? Kenapa Tuhan lupa dengan janjimu? Kenapa Tuhan tidak segera menemui saya? Tuhan menjawab, aku
telah menemui kamu sebanyak 3 kali, anakku. Yang pertama, aku bertemu pada saat kamu pergi kantor dan ada seorang anak laki-laki yang tertabrak di jalan. Aku menemui kamu dalam rupa seorang yang tertabrak dan kamu segera membawanya ke rumah sakit. Yang kedua, aku menemui kamu dalam rupa seorang anak kecil yang lapar, minta makan. Dan kamu memberi makan. Dan yang ketiga, aku menemui kamu dalam rupa bapak tua yang malam-malam datang mengetuk pintu rumahmu, minta obat. Setelah mendengar penjelasan itu, Bapak Ibu, anak Tuhan ini menangis terseduh-seduh karena ia tidak mengerti maksud Tuhan. Ia menganggap bahwa ia akan bertemu langsung bertatap muka dengan Tuhan, tapi ternyata Tuhan menemui dalam rupa yang berbeda. Tidak seperti apa yang dipikirkan oleh seorang anak muda tadi. Dia berharap Tuhan menemui secara langsung bertatap muka, tetapi ternyata tidak. Tuhan menemui anak Tuhan ini dengan rupa yang berbeda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi ini mengingatkan kita tentang kisah 2 orang murid Yesus yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Kalau kita baca dengan baik, dengan teliti, maka penulis menarasikan kisah ini dengan begitu apik, begitu indah. Ada beberapa bagian yang saya mau sampaikan. Bagian yang pertama menceritakan bahwa siang itu Simon dan Kleopas dalam perjalanan menuju ke kampung Emmaus. Alkitab mengatakan 11 mil, kira-kira 7 mil atau 11 kilometer. Dan itu adalah perjalanan yang melelahkan. Dan bagian yang kedua adalah dalam perjalanan itu mereka bercakap-cakap. Dan dalam perjalanan itu mereka menghadapi kebingungan yang begitu luar biasa. Kenapa? Dia bingung karena informasi yang berkembang pada saat itu. Yang pertama bahwa ada informasi mana mungkin ada orang yang mati kemudian hidup kembali. Dan yang kedua, ada informasi bahwa teman-temannya sudah melihat, menceritakan tentang kubur yang kosong. 2 pokok inilah yang membingungkan Simon dan Kleopas, mana yang benar. Ini di bagian yang kedua. Nah, bagian yang ketiga adalah dalam percakapan itu Yesus ikut nimbrung bersama-sama dengan 2 murid itu. Dalam ayat yang ke-16 nanti kita bisa lihat. Dan pada saat itu mereka tidak tahu, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Itu bagian yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, mereka kemudian mengajak Yesus untuk mampir di rumahnya, karena memang hari sudah malam dan tidak mungkin melanjutkan perjalanan karena bahaya yang begitu menakutkan. Kemudian bagian yang kelima di dalam perikop ini adalah akhirnya mereka menyadari bahwa orang asing itu adalah Yesus. Orang asing itu adalah Yesus. Lalu pada malam itu mereka kembali ke Yerusalem. Inilah beberapa pokok bagian dan saya tidak membahas semuanya. Namun ada 2 hal yang akan saya soroti dan akan saya sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan tema kita pagi hari ini, ya Tuhan, bukalah mata kami. Yaitu ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-31. Bagian yang pertama, ayat yang ke-16 berkata demikian. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ini menarik sekali, Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, apa sih sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak bisa mengenal Yesus itu?
Kalau misalnya mata kita ini tidak bisa melihat satu benda, tentu ada banyak faktor. Mungkin karena memang mata kita ini sakit, atau ada saraf yang terputus, atau mungkin faktor usia. Ya, faktor usia atau mengalami kebutaan atau faktor-faktor yang lain. Sehingga kita tidak bisa melihat benda yang ada di depan kita ini. Nah, itu yang terjadi. Ada banyak faktor sehingga murid ini tidak bisa melihat apa yang ada di depannya. Pengalaman saya, saudara, suatu hari saya mengikuti acara persekutuan retreat hamba-hamba Tuhan di Puncak. Dan saya sudah sampaikan kepada panitia bahwa saya tidak bisa datang pagi hari. Kalau sore saya bisa. Akhirnya siang saya berangkat dari rumah dan kemudian saya sore sampai di sana. Nah, hampir mendekati lokasinya, saudara, tiba-tiba kabut tebal sekali sehingga menghalangi perjalanan saya. Karena pada waktu itu saya naik sepeda motor sendirian. Nah, kabut yang tebal itu menghalangi perjalanan saya sehingga saya harus berhenti sejenak dan kemudian sambil menunggu supaya kabut itu segera berlalu. Akhirnya saya tunggu sebentar dan benar berapa lama kemudian kabutnya hilang. Lalu saya melanjutkan perjalanan dan kemudian tiba di tempat dengan keadaan selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kabut tebal itu dapat menghalangi pandangan saya. Sehingga saya tidak mampu, bahkan sungguh menakutkan pada waktu itu. Sehingga saya tidak berani melanjutkan perjalanan itu. Nah, demikian juga dengan kisah daripada Kleopas dan Simon ini. Apa yang sesungguhnya yang menghalangi pandangan mereka? Setidaknya ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka sehingga mereka tidak dapat melihat apa yang ada di depannya. Yang pertama karena memang ada informasi yang mereka dengar itu informasi yang membingungkan. Karena satu sisi mereka mendengar bahwa teman-temannya menceritakan bahwa kubur Yesus itu sudah kosong. Kemudian yang kedua adalah tidak mungkin ada orang yang mati kemudian hidup kembali. Itulah yang membingungkan mereka. Sehingga mereka tidak percaya, bahkan mereka mengalami kekecewaan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, informasi yang membingungkan itulah yang membuat mata jasmani, mata rohani, mata batin dan pikiran mereka tidak dapat mengenal, tidak dapat melihat apa yang ada di depannya. Kekecewaan, kebingungan, kesedihan, kekalutan itu memungkinkan seseorang untuk tidak dapat berpikir dengan cerdas dan tidak dapat melihat persoalan dengan baik dan jernih. Kalau pada saat ini, saudara, kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, ketakutan, kecemasan, ya karena memang situasi seperti saat ini betul-betul menakutkan karena ada banyak kejahatan dan seterusnya. Kekhawatiran, kebingungan dan seterusnya. Dan memang semua orang mengalami hal yang sama, mengalami kesulitan. Pandemi virus yang ada saat ini telah mengubah tatanan sosial yang ada dari yang rutin, yang normal, kemudian menjadi sesuatu yang baru dan tentu ada banyak tantangan dan kesulitan dan kita harus beradaptasi di dalamnya. Saudara, kesulitan, kebingungan itulah yang kita hadapi saat ini yang dapat menyebabkan kebutaan sehingga kita tidak dapat melihat realitas yang ada di depan kita dengan baik. Sehingga kita tidak mampu melihat situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana caranya agar mata kita ini dapat melihat akan campur tangan Tuhan dalam kehidupan ini?
Sehingga kita tidak buta, tidak ada sesuatu yang menghalangi mata kita ini. Yang pertama adalah jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Mengapa? Karena dengan persekutuan kita dengan Tuhan, maka kita akan semakin dekat dan semakin memahami akan firman Tuhan itu dengan baik dalam hidupan ini. Ketika kita dapat memahami firman Tuhan dengan baik, maka itu akan mempengaruhi cara pandang, mata jasmani kita, pikiran kita, untuk melihat bahwa Yesus yang menjadi sahabat sejati itu ternyata selalu mendampingi di dalam setiap kesempatan dan kehidupan ini. Selalu dekat dengan kita. Dekat dengan kita. Dia menjadi sahabat yang sejati. Dekat dengan kita. Oleh sebab itu, meskipun saat ini kita menghadapi masa-masa sulit, tekanan hidup dan persoalan-persoalan ekonomi yang kita alami, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan, agar tidak membutakan mata, batin, dan pikiran kita untuk melihat karya Tuhan yang agung, yang mulia, yang besar itu dalam kehidupan kita ini. Jika mata kita ini sudah gelap, hati pikiran kita gelap, maka kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan, jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Ini penting, meskipun dalam situasi dan kondisi yang sulit seperti saat ini. Ini yang pertama, di dalam ayat yang ke-16. Kemudian bagian yang kedua, saya akan lanjutkan di dalam ayat yang ke-31 tadi. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Bagian ini menjadi sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu. Karena setelah mereka mendengar pengajaran Tuhan dengan baik, membuat mata mereka terbuka dan mengenal Dia. Oh, ini Dia, ini Tuhan. Pengenalan dengan baik itu akan mempengaruhi sikap kita. Kedekatan, pengenalan kita dengan pribadi, bahkan dengan Tuhan, itu akan mempengaruhi sikap dan tindakan kita. Contoh yang sangat sederhana sekali. Waktu saya masih duduk di bangku SMP, Bapak Ibu, yang namanya pelajaran biologi, ya, bagi saya itu pelajaran yang menakutkan. Karena memang gurunya galak waktu itu. Saya tidak suka, masalah nilai jangan ditanya. Karena memang gurunya galak. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa tetap mengikuti pelajaran itu? Meskipun gurunya galak. Setiap ada pelajaran biologi, saya masuk di ruang kelas, tetapi rambut saya acak-acak. Saya acak-acak biar kelihatan sakit. Ya, biar kelihatan sakit, biar nggak ditunjuk, nggak disuruh maju, Bu Guru. Ya, asik juga. Dan setiap kali ada pelajaran biologi, rambut saya acak-acak dan selalu tidak ditunjuk guru untuk maju ke depan. Ya, itu dulu Bapak Ibu ya. Tapi maksud saya adalah, kalau kita ini senang dengan seseorang, dengan pribadi, itu akan mempengaruhi sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita. Kalau kita sudah kenal dekat, tapi kalau kita tidak kenal dekat, ya mungkin kita menjauh, mungkin kita lari, dan tidak mau mendengarkan apa yang dinasihatkan kepada kita. Nah, demikian juga dengan Kleopas dan Simon. Pada saat Yesus nimbrung dan bercakap-cakap dengan mereka dalam perjalanan itu, sebenarnya hati mereka sudah berkobar-kobar mendengarkan akan pengajaran itu. Tetapi kebingungan informasi tadi,
sehingga membuat mata mereka tidak dapat melihat Yesus yang bersama-sama dengan mereka, yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi setelah Yesus mengajar dan mengingatkan mereka dengan perjamuan, di dalam ayat yang ke-30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Ketika mereka mendengarkan pengajaran itu dengan tenang, mendengarkan dengan baik dan sangat antusias, akibatnya apa? Firman Tuhan berkata, terbukalah mata mereka. Kemudian mereka mengenal Dia, bahwa itu adalah Yesus yang hidup, yang bangkit. Sehingga pada malam itu juga Kleopas dan Simon berangkat dari kampung Emmaus ke Yerusalem, menceritakan satu pengalaman yang sangat menakjubkan kepada teman-teman yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika mereka mendengarkan berita yang baik, mereka bergegas, mereka sangat antusias dan ingin segera memberitakan, menyampaikan sesuatu yang menarik, sesuatu yang sangat penting kepada teman-temannya. Lalu apa yang bisa kita kerjakan, kita lakukan dalam situasi dan kondisi seperti saat ini? Berita baik apa yang dapat kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Kalau pada saat ini kita mungkin belum berani memberitahukan berita baik itu kepada orang lain tentang Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Setidaknya kita dapat membagikan berita itu kepada sesama dengan tindakan dan perbuatan-perbuatan kita. Kalau saat ini ada banyak orang yang membutuhkan bantuan makanan misalnya, kita dapat berbagi mungkin 1-2 bungkus saja kepada mereka, memberikan makanan kepada mereka. Mungkin tidak banyak, tapi ketika kita bagikan dengan sukacita, dengan tulus, sesungguhnya Tuhan sudah senang dengan apa yang boleh kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita semua, bahkan gereja, memang tidak sebagai badan sosial atau lembaga sosial. Tapi seharusnya kita dipanggil untuk berbuat lebih dan lebih lagi, melebihi badan sosial yang ada. Karena kita, saya dan Bapak Ibu semua, bahkan gereja Tuhan, dipanggil tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah dunia ini apa? Supaya kita semua menjadi berkat, menjadi terang bagi mereka semua. Supaya kehadiran kita, kehadiran saya dan Bapak Ibu semua gereja Tuhan, sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan kita bisa berbuat sesuatu yang baik kepada mereka. Dan ini adalah salah satu bentuk kesaksian pemberitaan kabar sukacita itu. Kabar baik, evangelion itu. Kepada siapa? Kepada mereka yang masih dalam kegelapan. Kita bisa berbuat, kita bisa melakukan dengan cara-cara, dengan tindakan yang nyata dalam kehidupan ini. Apalagi bulan ini adalah bulan misi, Bapak Ibu. Adalah saat yang tepat di mana kita memberitakan akan kabar baik, memberitakan akan perbuatan-perbuatan yang baik sebagai wujud Kristus yang hidup, yang memampukan kita untuk berkarya lebih dan lebih dari biasanya. Ini adalah bulan misi, dan kita harus melakukan sesuatu. Kita bisa melakukan dengan cara-cara kita sebagai bentuk pemberitaan kabar sukacita kepada mereka. Demikian juga dengan tema kita pada minggu ini. Ya Tuhan, bukalah mata kami. Kiranya tema ini pun mengajar kepada kita, membuka mata hati kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan,
supaya kita dapat melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita ini, sembari membagikan kabar baik, berita sukacita dengan tindakan-tindakan yang nyata. Dan itu adalah sebagai satu bentuk perwujudan kasih Kristus kepada sesama. Mari kita belajar bersama-sama. Kalau Tuhan sudah mengingatkan kepada kita semua, Tuhan sudah membukakan mata hati kita, mata pikiran kita, jiwa kita. Mari kita akan melakukan sesuatu yang baik. Kalau kita belum berani memberitahukan kabar tentang kebangkitan itu, kita bisa memberitakan, kita bisa melakukan sesuatu yang berdampak bagi mereka, supaya kehadiran Kristus sungguh nyata melalui kehidupan kita, dan melalui kehidupan kita banyak orang yang mengenal, banyak orang yang melihat setiap tindakan dan perbuatan kita yang memuliakan hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Dan bila kita terus berdoa, ya Tuhan, bukalah mata hati kita, supaya kita melakukan dan melihat situasi kondisi ini dengan baik, dan kita melakukan suatu karya yang besar yang mempermuliakan Bapa di surga. Amin. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa untuk berkat firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Biarlah boleh mengajarkan kepada kami ya Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang terus membuka mata hati kami, mata rohani kami, mata batin kami, jasmani kami, untuk kami mampu melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitar kami, sehingga kami boleh melakukan satu tindakan, sesuatu yang baik, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, dan agar kehidupan kami boleh menjadi kesaksian yang nyata tengah-tengah lingkungan dan kehidupan saat ini. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami mohon kiranya Roh Kudus yang terus memeteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dan kami mengakhiri doa pagi hari ini dengan doa Bapa kami, sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kepada para murid-murid dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Namun ibadah yang sesungguhnya tetap berlangsung dalam kehidupan kita. Sama seperti murid Yesus yang pergi memberitakan Injil, kita juga dipanggil untuk memberitakan Injil dan karya-karyanya. Kita naikkan satu pujian, kita harus membawa berita. Dan
Setelah kita diberkati dengan pujian dan firman Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Dan mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa untuk berkat pujian dan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan pagi ini pun kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong dan mendengarkan akan segala seru dan ungkapan syukur kami pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan saudara kami yang akan berulang tahun, khususnya pada minggu depan, pada tanggal 11 Mei, Bapak Cornelius Anton. Pada tanggal 13, Ibu Diani Rita Besaragih. Dan pada tanggal 15, Ibu Fu Siatngo. Kami menyerahkan ya Tuhan, saudara kami ini sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan bila dengan pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka semua, mereka semakin merasakan berkat, pertolongan, kekuatan, kesehatan. Diberkatilah mereka dengan kasih Tuhan, sehingga mereka semakin erat, semakin dekat, dan hidupnya semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan keluarga mereka, setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan yang menolong, memberkati, juga dengan kekuatan dan kesehatan dan sukacita, kiranya menyertai dan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah doa kami, dan kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua menyebut kita menjadi umat kepunyaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hai kamu yang telah merasakan kasih dan kebaikannya, marilah datang kepada Tuhan, Sang Batu Penjuru Keselamatan. Kamu batu hidup siap dipakainya untuk membangun kerajaannya. Imamat yang kudus, keluarga yang kudus, batu hidup bagi dunia raya. GKMI bergerak dan berdamai.